Nikmatan yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah semuanya mampu kita syukuri bersama dengan menghadiri salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia. Dan yang lebih penting daripada itu, kenikmatan di atas istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Yang mudah-mudahan ketika kita mampu selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan teguhkan hati kita, Allah akan kokohkan langkah kita, sehingga kita berharap dengan keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan sebuah janji yang begitu luar biasa. Ketika kita didatangi oleh malaikatul maut, Allah kirim malaikatul rahmah seraya berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian bersedih hati dan janganlah kalian khawatir, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kenikmatan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka keistiqomahan seseorang ditentukan tentang bagaimana seseorang memiliki sebuah ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya mari kita awali bersama kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amal yang kita kerjakan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Dan doa berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak merasa khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dan dari doa yang tidak pernah diijabahi. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah mengawali pembahasan kita tentang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di poin yang ketiga nggih. Poin yang pertama itu bagaimana seorang muslim harus ingat tentang masalah apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia selalu termotivasi untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu totalitas di dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seorang muslim hendaknya harus tahu tentang masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mencakup bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan hambanya dan mengatur urusan alam. Kemudian yang berikutnya tentang poin yang ketiga daripada adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam poin yang ketiga ini, muallif Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala mengawali perkataan beliau, wa yanduru al-muslim. Hendaknya seorang muslim harus bisa melihat
ilaihi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qadara alaihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya sudah ya qadara alaihi. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala maha mampu terhadap dirinya. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Qudrah, yaitu apa? Kekuasaan dan kemampuan. Ini yang harus dipahami oleh setiap muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Oleh karenanya apa? Ketika seseorang ingin menumbuhkan rasa yang disebutkan oleh muallif di poin yang ketiga ini tentang masalah qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim harus melihat kepada al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa, Pak? 99. Sepakat nggih? Ya, ini kita harus mengimani nggih. Ya, kenapa kok 99? Ternyata ada hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih berapa? 99. Mi'atan illa wahid. Ya, 100 kurang 1. Dan kata Nabi SAW, "Wa man ahsaha dakhalal jannah." Barang siapa yang menghafalnya, maka dia masuk surga. Apal toh nggih. Ternyata tidak seperti itu nggih. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, yang dimaksud dengan ahsaha, ya, menghafalnya, itu yang pertama adalah mengetahuinya. Ya, yang kedua menghafalnya. Yang ketiga memahaminya, yang keempat adalah merealisasikannya. Kita urutkan nggih. Yang pertama apa? Ya, yang pertama menghafalnya, ya. Karena terkadang seseorang ra ngerti artinya, sing penting hafal. Nggih. Yang pertama apa? Menghafalnya. Yang kedua apa? Memahaminya. Maaf, napa? Mengetahuinya. Dan yang ketiga apa? Memahaminya. Dan yang keempat adalah merealisasikannya. Dalam artian apa? Ketika dihadapkan dengan berbagai macam persoalan keduniaan, maka apa? Yang terpikir di dalam benaknya adalah apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jenengan butuh napa mawon, maka apa? Harus disinkronkan dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mengetahui bahwasanya Allah napa? Maha memiliki qudrah, maha mampu. Bisa dipahami nggih? Lah sekarang timbul sebuah pertanyaan, Zat. Saya selalu melekatkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap doa. Tapi kok nyuwun sewu, tidak kunjung dikabulkan. Ini kan pertanyaan besar nggih. Kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki sebuah qudrah, memiliki sebuah kemampuan. Tapi kok tidak setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan ada 6 jawaban. Banyak ya, Pak. Pertanyaannya 1 tapi jawabannya berapa? 6. Ada 6 jawaban untuk menjawab pertanyaan ini. Maka saya kutip nih di dalam kitab Saidul Khatir nih. Ya, kitab Saidul Khatir. Ini kitabnya nih, warna biru, paling pojok kanan. Saidul Khatir punya daripada Ibnu Al-Jauzi, ya. Punya Ibnu Al-Jauzi. Beliau mengatakan faslun imtina'u ijabatid doa. Pasal yang berkaitan tentang masalah tercegahnya sebuah doa. Ternyata ada 6, Pak. Alasan kenapa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung dikabulkan. Yang pertama, kata beliau, Annallaha Subhanahu wa taala malikun. Ini yang pertama nih. Saya tandai nggih yang pertama. Ini yang pertama. Yang pertama adalah apa? Innallaha azza wa jalla malikun. Yang pertama alasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sesuatu. Mau ngasih mau enggak, ya hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nggih? Maka ketika kita paham, Pak, konsep ini, ya, kita itu tidak kunjung putus asa.
Ya, di dalam setiap doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, alasannya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sesuatu. Mau ngasih ataupun tidak itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, nggih. Kemudian yang kedua, qad tsabata hikmatuhu. Ini yang kedua, ya. Dan telah tetap kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwasanya Allah pemilik segala sesuatu. Yang kedua bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Bijaksana itu bagaimana sih tafsirnya? Tafsirnya adalah apa? Adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Doa selalu kita panjatkan, tapi Allah Subhanahu wa taala ijabahi ketika apa? Waktunya tepat dan keadaannya tepat. Itulah hikmah Allah. Kebijaksanaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. 2 dari 6 jawaban ini ketika kita resapi bersama, insya Allah hati itu kan lapang ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk ke poin yang ketiga nih. Poin yang ketiga, watsalitsu. Ini yang ketiga nih. Ya, yang ketiga, annahu qad yakunu ta'khiru maslahatan. Bisa jadi diakhirkannya pengabulan doa itu terdapat sebuah maslahat yang begitu besar. Ya, muncul maslahat yang begitu besar. Tapi sebaliknya, wal istijalu madarratun. Akan tetapi nek disegerakan itu muncul madarat. Ya, misalnya cah nom gitu nggih. Selalu doa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan jodohku. Nek disegerakan, Pak, nggih, itu muncul madarat. Ya, misalnya nembe lulus SMA kebelet nikah. Urung duwe pengalaman, urung kerja. Kinten-kinten madaratnya lebih besar napa mboten? Besar nggih. Saya punya teman di daerah Cilacap, Pak. Ya, lulusan di salah satu universitas. Nggih. Ya, habis lulus nikah. Ya. Kemudian pekerjaannya adalah sebagai guru TPA. Ya. Setiap bulan hanya mendapat gaji 400.000. Maka oleh mertuanya diguyu, Pak. Ngapunten nggih. Ya. Ya, oleh mertuanya napa? Diguyu. Kowe garek ngempani anakku opo? Akhirnya napa? Nyuwun sewu nggih. Ya, akhirnya sekarang napa? Cerai, Pak. Ya, akhirnya napa? Cerai. Ini mungkin ketika sebelum menikah doanya mempeng, Pak. Tapi ternyata dijabahi oleh Allah, tumbuh apa? Madarat. Ini loh, Pak, yang perlu kita resapi bersama. Bisa jadi doa yang kita panjatkan di hadapan Allah, ijabahnya diakhirkan oleh Allah, muncul sebuah maslahat. Tapi nek disegerakan apa? Muncul madarat. Ini yang ketiga alasannya, Pak. Kemudian yang keempat, nggih. Oke. Mana niki yang keempat? Nggih. Baik. Ya. Yang keempat, nggih. Ini saya kelima dulu, nggih. Ya. Nggih. Annahu yanbaghi ay yaqa'a al-bahthu min maqsudika bihadzal matlub. Bisa jadi apa yang kita doakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tujuannya salah, Pak. Tujuannya salah. Bisa dipahami nggih? Ya, apa yang kita doakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tujuannya kita salah. Misalnya napa? Misalnya seseorang gitu nggih, ya, pengen disegerakan berangkat haji. Tapi tujuannya napa? Hanya untuk nyalek ataupun apa? Daftar kepala desa. Ketika dipampang gitu nggih, ada tulisannya napa? Ini tujuannya napa? Sudah salah. Maka napa? Tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki, ya. Mari kita koreksi masing-masing, introspeksi masing-masing. Apakah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tujuan kita sudah betul atau belum? Bisa jadi tercegahnya sebuah ijabah itu karena apa? Adanya tujuan yang salah. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, nggih.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rubbama kana faqada ma faqadahu sababan lil wuqufi 'alal ba'i wal laja." Bisa jadi tidak diijabainya sebuah doa itu karena Allah cinta kepada kita. Karena Allah cinta kepada kita. Kenapa? Nek misale doa kita diijabai ngesuk ora donga mani. Itu loh, Pak. Ya, bisa jadi Allah tidak memberikan, tidak mengijabai doa kita karena Allah cinta kepada kita. Karena ketika kita sudah diijabai oleh Allah, maka di kesempatan yang akan datang dia tidak pernah berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih alasannya nggih. Oke, kemudian yang keempat, niki ketemu. Nggih. Ya, annahu qad yakunu imtina'u al-ijabati li afatin fika. Bisa jadi, Pak, tercegahnya sebuah doa, sebuah ijabatu doa itu karena ada penyakit di dalam diri kita. Apa penyakitnya? Baik dengan apa yang kita makan ataupun yang kita pakai. Jadi makanan halal itu mempengaruhi doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, Al-Arba'in An-Nawawiyah, menceritakan tentang bahwasannya makanan halal itu sangat berpengaruh tentang masalah doa. Diceritakan di dalam hadis tersebut ada seseorang yang semua komponen di dalam berdoa itu ada dalam dada dirinya. Dalam artian orang seperti ini mustahil untuk ditolak doanya. Disebutkan di dalam hadis tersebut, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu safara. Dia sedang bersafar. As'ata aghbara. Kemudian rambutnya ikel, gitu nggih, mukanya penuh dengan debu. Safare aduh, Pak. Jago kendi. Kemudian ya muddu yadayhi ila sama. Kemudian dia julurkan tangannya ke langit. Ini salah satu di antara adab berdoa. Tapi mohon maaf, semua bentuk adab sudah tertuang pada dirinya, tapi nyuwun sewu. Di dalam hadis tersebut dijelaskan, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa hudiya bi haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua unsur badannya itu dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabulah. Orang yang seperti ini tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, Pak, pentingin mencari nafkah yang halal, bukan mencari nafkah sing akeh, Tapi betul-betul nafkah yang halal, rezeki yang barokah. Ini yang perlu kita cari. Rezeki dengan nikmat sama mboten, Pak? Rezeki dengan nikmat sama mboten, Pak? Para ulama menyimpulkan yang namanya rizki, setiap sesuatu yang didapatkan oleh seseorang baik untuk kepentingan kebaikan ibadah ataupun untuk kepentingan maksiat, itu namanya rizki. Tapi nikmat itu hanya yang kita dapatkan untuk kebaikan, itu nikmat. Tapi kenapa kok kita mintanya rizki? Bukan nikmat. Karena apa yang datang dari Allah itu merupakan ujian bagi kita. Yang menentukan hasil apakah dia rizki ataupun nikmat adalah siapa? Kita sendiri. Ketika rizki yang diberikan oleh Allah untuk maksiat, dia namanya rizki. Ketika nikmat, rizki yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk kebaikan, itu namanya nikmat. Makanya kita mintanya rizki. Sehingga digabung mengganti rizkon thayyiban. Makanya ada thayyibannya, Pak. Tidak hanya meminta rizki, karena tadi rizki itu ada dua potensi, bisa ke ketaatan, bisa ke maksiat. Nek ke ketaatan, maka berubah namanya menjadi nikmat. Bisa dipahami nggih? Oke, itulah 6 alasan. Kita ulangi nggih. Yang pertama, bahwasanya Allah pemilik segala
sesuatu. Allah memberi dan tidak, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa? Allah Maha bijaksana. Kemudian yang ketiga, bisa jadi diakhirkannya sebuah pengabulan doa itu ada sebuah maslahat, dan ketika disegerakan ada madhar. Kemudian yang keempat, bisa jadi di dalam diri kita ada sebuah penyakit. Kemudian yang kelima, ya, bisa jadi doa kita salah tujuan. Kemudian yang keenam, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menaruh kecintaan yang begitu besar kepada kita. Insya Allah, Pak, ya, ketika kita berdoa kepada Allah tidak kunjung dikabulkan, dan kita tahu 6 hal ini, insya Allah apa? Tidak akan mempengaruhi doa kita kepada Allah. Dalam artian apa? Ya selalu kita minta, jangan bosan, Pak. Iya, Allah bisa wulan gitu nggih, ora diijabahi gantilah. Ya, itu salah, Pak. Ya. Tapi napa? Ditambah dengan doa yang lain. Yang belum diijabahi tetap napa? Selalu dipanjatkan, selalu didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek punya hajah yang lain, punya kebutuhan lain, ditambah doanya. Diganti tawasul apa bisa? Pripun? Ditambahi tawasul nggih saged. Nggih. Kita punya hajah sesuatu, nggih, punya kebutuhan sesuatu, kemudian kita punya amal soleh, ya, kemudian kita tawasulkan menggunakan amal soleh tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita, maka itu diperbolehkan. Yang bagus, ya, untuk berzikir gitu, nggih, ya, jadinya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak terpatok hitungan. Ya, oke. Seperti itu nggih. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, kita kembali kepada pembahasan kita. Wa akhadha bi nasiyatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu, ya, maha mampu, maka Allah Subhanahu wa taala mengawasai ubun-ubun kita. Jadi ubun-ubun kita, ya, itu sudah dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikendalikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kapan dapat rezekinya, gitu nggih, kapan meninggalnya dan lain sebagainya. Wa annahu la mafarra lahu wa la mahraba lahu. Sehingga ketika seseorang paham bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, maka apa? La mafarra, tidak ada tempat berlari. Wala mahraba, dan tidak ada tempat untuk kabur. Wala manja, dan tidak ada apa? Tempat untuk menyelamatkan diri. Wala malja, dan tidak ada apa? Tempat untuk bergantung illa ilaihi, kecuali apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nek seseorang sudah yakin, Pak, bahwa apa? Allah itu maha segalanya. Memiliki apa? Qudrah, memiliki apa? Kemampuan. Apa yang mustahil di hadapan manusia, maka apa? Tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja nggih, pernah saya ceritakan ketika siapa? Ya, pemanah ulung dari kalangan sahabat namanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ketika apa? Ingin menaklukkan Persia, Pak, harus menyeberangi apa? Sungai, Pak. Sungai Tigris. Ya. Itu lebarnya sekitar 6 meter. Sekitar berapa? 6 meter. Mustahil seseorang untuk menyeberanginya kecuali dengan apa? Perahu. Kodarun apa? Perahunya semuanya dihancurkan oleh orang-orang Persia ketika apa? Kabur dari peperangan. Akhirnya apa? Mereka, ya, berlindung di benteng mereka. Dan apa? Ketika itu semua musuh berada di mana? Atas benteng. Ingin melihat bagaimana kondisi kaum muslimin. Maka apa yang terjadi? Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal dengan doanya, Pak. Doanya, ya, karena mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua doa dari siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas semuanya diijabahi. Maka luar biasa, ya, di malam hari beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan untuk menaklukkan Persia. Maka pagi harinya, Pak, luar biasa. Kuda-kuda berjalan di atas air menyeberangi sungai Tigris. Maka di dalam sebuah riwayat dijelaskan di dalam kitab Ashabir Rasul milik daripada Syekh Mahmud Al-Misri, dijelaskan di dalam kitab tersebut, orang-orang Persia mengatakan, nahnu qaumun ma qatalna insanan. Kita adalah kaum yang tidak memerangi siapa? Manusia. Tapi kita adalah kaum yang memerangi jin. Kenapa?
Mustahil, Pak. Ya, kuda bisa nyebrangin apa? Sungai. Ngambang, Pak. Itu. Ketika memang apa? Sesuatu yang mustahil di hadapan manusia, tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Maha memiliki kudrah, kemampuan, sehingga tidak ada tempat yang cocok untuk berlari, untuk kabur, untuk napa malih? Ya, menyelamatkan diri kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jenengan di puncak segala sesuatu, di puncak permasalahan, maka ingatlah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Dan kita harus yakin, semakin kita taat kepada Allah dan musibah semakin bertubi-tubi, itu merupakan tanda cinta Allah kepada kita, Pak. Jangan kok malah muncul apa? Sifat su'un, tapi kita husnudun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana? Fayafirru ilaihi, maka hendaklah seorang muslim harus bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya, baik ketika lapang ataupun sempit. Larilah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtrah baina yadayhi, dan lemparlah diri-diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Nek abot wis Pak, paksa, Pak. Ini loh kata-kata yatrah. Ya, nek napa? Abot maka napa butuh dipaksa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, orang-orang yang memaksakan diri bersungguh-sungguh, ya, maka kata Allah napa? Lanahdiyanna subulana, akan kami tunjukkan bagi mereka napa? Hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, solusi dari Allah. Ini kurang yakinnya, Pak. Kurang napa? Ya, hanya kurang yakinnya saja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa yufawwitu amrohu. Kemudian dia apa? Serahkan, ya, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala perkara kita di dalam kehidupan dunia ini. Wa yatawakkalu ilaihi, dan kita apa? Serahkan kepada Allah. Tafwid itu sandarkan, ya. Kalau tawakal itu apa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu hada adaban minhu ma'a rabbihi wa khaliqihi, dan inilah yang harus ada, ya, adab seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Bersegera kepada Allah, lari kepada Allah. Yang kedua, memaksakan diri untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sandarkan segala sesuatu dan tawakalkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah adab kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang ketiga. Jadi sebelum kita beradab kepada Allah, kita harus tahu tentang masalah apa? Ini. Allah memiliki sebuah qudrah, memiliki apa? Sebuah kemampuan. Maka ketika kita meminta kepada seorang, ya, dan mustahil dikabulkan oleh seseorang, maka apa? Harus kita sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan masyarakat kita nih. Ya, secara medis wis mentok, Pak. Maka larinya kemana, Pak? Ke dukun, Pak. Iya. Alternatif. Malah alternatif dulu gitu. Ya. Makanya keadaan masyarakat kita dibandingkan dengan masa jahiliyah itu lebih mending masa jahiliyah. Masa jahiliyah, Pak, ketika terombang-ambing di lautan, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka apa? Doa kepada Allah dengan ikhlas, Pak. Kalau kita, Pak, musibah bertubi-tubi, datangnya kemana, Pak? Ke dukun, Pak. Ini menggambarkan bahwa apa? Masyarakat kita dengan masa jahiliyah itu lebih buruk masyarakat kita. Nek masyarakat jahiliyah dulu, ya, ketika dapat musibah, cobaan, mereka langsung mendekat diri kepada Allah. Tapi masyarakat kita, musibah bertubi-tubi, ya, tidak mendekat diri kepada Allah, tapi apa? Mendekat diri kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Sekarang ada orang misalnya pecah kendang sama orang hanyut, ya, itu pasti yang pertama mereka pada mengaris
Nah, menanyakan. iya. Nah, ya itu karena memang apa? Iya, karena sudah kepastian ya di dalam surat Az-Zukhruf, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari napa? Peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ora doyan ngaji, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala napa? Nuqayyid lahu syaitonan, maka akan gabingkan dengan siapa? Setan. Makanya napa nyuwun sewu nggih. Iya. Ketika hal-hal yang seperti itu ya sudah larinya kepada siapa? Jin. Luar biasa memang. Sekalipun keluarga ustadz itu kadang nggih doyan juga, Pak. Saya punya teman nggih 2 minggu kemarin ya, saya diceritani sama teman saya. Ya, saya punya ustadz di daerah Pati, ustadz besar, Pak. Ya, tapi ternyata istrinya doyan, Pak. Doyan apa? Doyan sihir, Pak. Ya, dibuktikan dengan apa? Teman saya nikah dengan perempuannya punya mantan pacar, anaknya ustadz. Ya, mantan pacar, anaknya ustadz. Itu luar biasa, Pak. Kena sihir, Pak. Ya, itu diketahui setelah apa? Diruqyah. Ya. Jinnya diruqyah, mohon maaf, jinnya diintegrasi, kemudian jawab bahwasanya apa? Dia adalah kiriman dari siapa? Ibu mantan pacarnya yang suaminya adalah seorang ustadz besar. Ngeri kan, Pak? Ya. Ustadz saja napa bisa termakan yang seperti ini, apalagi napa yang bukan. Kadang sholatnya rajin tapi nek di ya berikan saran oleh tetangganya jejal kayak menganah, bok mari mangkat, Pak. Iya. Walaupun apa dari rumah sudah bismillahi tawakkaltu Allah, Pak, tapi mangkat, Pak. Karena modern ngaji. Itu loh, Pak. Ya, bisa dipahami nggih? Poin yang ketiga, ya, ketika kita pengen beradab kepada Allah, maka kita ingat terhadap apa? Qudratullah. Ya, tentang masalah apa? Kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian yang berikutnya ya, dalil-dalilnya yang pertama di dalam surat Hud ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min dabatin illa huwa akhidhu binasiyatiha." Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menguasai ubun-ubun mereka. Ya. Itu, Pak. Ya. Jangan kita takut ditelantarkan Allah. Jangan takut loh, Pak. Kita apa? Merasa ditelantarkan Allah. Kita harus yakin bahwasanya Allah sudah menguasai ubun-ubun kita, sudah mengatur urusan kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fafiru ilallah. Kita diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Fafirru. Kita apa? Berlarilah kalian ilallah, kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku terhadap ini itu merupakan apa? Nadhirun. Yaitu apa? Yang memperingatkan. Ya, jadi Allah itu selalu memperingatkan. Ya, yo kembali kepada Allah, yo kembali kepada Allah. Allah itu kan nggak menakut-nakuti kita tentang masalah apa? Rizki. Tapi menakut-nakuti kita tentang masalah apa? Hah? Neraka, Pak. Nah sekarang kenapa kok kita apa? Takut terhadap rizki. Aslinya kan kita harus takut kepada apa? Neraka, bukan takut terhadap apa? Rizki. Karena bahwa rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana ikhtiar kita menjemput apa? Rizki tersebut. Kemudian yang ketiga, di dalam surat Al-Maidah ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, ya, maka kepada Allah lah hendaklah kalian apa? Bertakwa in kuntum mu'minin, jika memang kalian masih memiliki apa? Keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, Pak. Tidak ada kata lain untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap permasalahan di dalam kehidupan dunia ini itu diurai oleh Allah karena apa? Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah apa? Setiap permasalahan kehidupan itu apa? Diurai oleh Allah karena apa? Ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah.
Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan itu dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqi 'ala Allah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan apa? Makhrajan, jalan keluar, Pak. Iya. Padahal sudah jelas, nggih. Tapi kenapa kok mencari solusinya kepada selain Allah? Bukankah mereka, nggih, ya, selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan sesuatu kepada kita itu lewat Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah enggak napa kun fayakun ya ora dadi, Pak. Tapi nyuwun sewu, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma azaghallahu qulubahum." Ketika memang mereka sudah menyerong, maka sudah Allah serongkan hati mereka. Nek sudah nyerong, Pak, diingatkan tapi belot, Pak, sudah Allah napa? Sisan. Sisan kayak. Itu sudah. Ya, makanya napa? Marilah segala urusan kita, ya, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah. Tapi tawakal itu kan ada 3 nggih, syaratnya nggih. Yang pertama adanya ikhtiar, yang kedua adanya kepasrahan, dan yang ketiga adanya sebuah doa. Itu. Maka tawakal kita tidak sempurna kecuali memenuhi 3 syarat ini. Ikhtiar harus, pasrah harus, doa harus. Tapi nek kita hanya memasrahkan diri tanpa ikhtiar, itu nyuwun sewu. Ya, di dalam kitab Minhajul Muslim, orang yang hanya pasrah tanpa adanya ikhtiar, dia adalah fasikun, asin. Ya, ini belum sampai di pembahasan ini nih. Ya, orang yang hanya pasrah saja tanpa ikhtiar, Pak, maka dikatakan di dalam kitab ini dia adalah orang yang fasik dan orang yang bermaksiat. Sebaliknya, orang yang hanya ikhtiar tanpa pasrah, Pak, fahuwa kafir. Ngeri, Pak. Dalam kitab ini jelaskan, Pak, orang yang hanya sebatas bangga terhadap ikhtiar, wislah, ya, hasil sesuai dengan usaha. Tidak ada unsur kepasrahan kepada Allah. Fahuwa kafir menurut kitab ini. Ya, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Karena tidak ada keyakinan lagi di dalam hatinya bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Dia hanya memasrahkan kepada usahanya. Kan ngeri, Pak. Ya. Makanya tadi perlu 3 syarat ketika kita tawakal kepada Allah. Ikhtiar, kemudian pasrah, kemudian doa. Baru itu dijamin sebagai ketawakalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya, poin yang keempat, Pak. Wa yangduru al-muslimu ila altafillahi ta'ala. Sebelum seseorang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita digiring oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi untuk memperhatikan tentang masalah altaf, yaitu kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu maha lemah lembut. Fi jami'i umuri, di dalam segala permasalahan. Di dalam kehidupan dunia, ketika seseorang beriman bergelimang dengan kemaksiatan, ujungnya kan masuk ke dalam surga. Walaupun diawali dengan masuk ke dalam neraka. Tapi orang yang beriman, kita harus yakin semuanya masuk surga. Tapi kan ya, ada prosesnya. Ya, ada yang kayak kilat, ada yang kayak berkuda, kayak berlari, kayak berjalan, kayak merangkak, kayak gelantungan, ana sing nyebur disit, Pak. Tapi orang yang beriman endingnya adalah surga. Ya. Maka prosesnya ketika seseorang yang beriman masuk ke dalam neraka, proses sebelum masuk ke dalam surga, dia memasuki nahrul hayah. Iya. Sungai kehidupan. Ya. Dan ini yang gembar-gemborkan oleh orang-orang barat. Bikin film, ketika seseorang nyebur di suatu kolam, akhirnya bergas maning. Ini konsep di dalam akhirat, Pak.
Seseorang ketika beriman masuk ke dalam neraka, sebelum masuk surga dia masuk apa? Nahrul haya, sehingga semua organ badannya semuanya kembali. Sing kebakar nggih, yo kembali. Sing wajahnya disetrika, yo dikembalikan kembali. Yang apa wajahnya diseret ya, jadi orang genah, itu dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini harus napa? Ya mengetahui tentang sifat lemah lembut dari Allah Subhanahu wa taala fi jami'i umurihi, di dalam setiap hal. Bahkan apa nyuwun sewu nggih, seorang maling sekalipun nggih kebagian apa? Rizki. Nek Allah enggak mahal lemah lembut ya, pencuri mesti napa? Ora kebagian, kewenangan terus. Koruptor ya nang penjara terus, tapi ya tetap iso metu Pak, jalan-jalan koruptor loh Pak. Itu kan apa? Kemaha lemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rahmatihi, dan kepada apa? Rahmat Allah. Yang pertama kelemah lembutan, nggih. Yang kedua apa? Rahmat. Ya. Kemudian apa? Fayatma'u fil mazidi min dalik. Maka seorang muslim harus tamak di dalam menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ketika seseorang beramal itu jangan punya anggapan apa? Wah, diterima apa ora ya? Oh, itu sudah apa? Oleh Allah langsung nggak diterima Pak. Nek punya apa? Keyakinan bahwasanya apa? Sebelum dia beramal dia sudah apa? Putus asa terlebih dahulu, sudah. Ataupun apa? Berdoa. Dia punya keyakinan, doaku mandan dhuwur, gitu nggih. Ya. Dikabulna apa ora ya? Oh, nek seseorang ragu, sudah ya dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya napa? Perlu ketamakan. Ketamakan ini napa sih? Husnudon. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bergelimang napa dosa, kita harus yakin, Pak. Harus tamak kita, harus rakus kita bahwa napa? Amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Kemudian yang berikutnya wa yatawassalu ilaihi biqaulihi, maka dia harus bertawasul kepada Allah dengan perkataan yang baik. Maksudnya perkataan yang baik napa? Dengan al-asma wa sifat, Pak. Jadi nyuwun sewu nggih, adab di dalam berdoa, sebelum kita berdoa meminta sesuatu, kita sebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Allahumma misalnya, atau misalnya apa? Ar-Razzaq, ya, Al-Muhaiminul, ya, apa misalnya? Ya, Ar-Razzaq, ya, Al-Qadir, napa malih lah. Banyak nggih sifat-sifat Allah. Jadi sebelum apa? Kita berdoa, kita apa? Sebutkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah terlebih dahulu. Sebagaimana apa? Tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bisa yang pertama dengan apa? Perkataan, yang kedua dengan amal soleh. Jadi tawasul itu bisa yang pertama dengan apa? Perkataan yang baik, dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ataupun yang kedua dengan apa? Amal soleh. Ya, itu. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu, nggih. Insyaallah kita sambung lagi setelah adzan berkumandang. Adzan dulu monggo. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ya, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama tentang masalah altaf, nggih. Napa niku altaf? Lemah lembut. Ya. Maka akan memunculkan apa? 3 hal. Yang pertama apa? Rakus di dalam beribadah. Yang kedua yatadarra, yaitu apa? Tunduk di dalam setiap ibadah. Yang ketiga adalah apa? Tawasul. Maka 3 ini merupakan sebuah adab seseorang ketika seseorang mengetahui bahwasanya Allah memiliki nama sifat al-taf, yaitu maha lemah lembut. Bisa dipahami nggih? Ya, jadi seseorang bisa apa? Mempraktekkan adab, yaitu apa? Rakus di dalam beribadah, tunduk dalam segala hal. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ya, tawasul, ya, dengan apa? Perkataan, ya, ataupun apa? Dengan amal
soleh. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, id laisa minal adabi fi syai'in al ya'su minal mazid. Ya. Sehingga bukan daripada adab adalah apa? Al ya'su. Napa niku al ya'su? Putus asa. Dan saya sampaikan bahwa setan ya ketika melihat seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu tidak akan mengompori kembali, Pak. Tidak akan apa? Ngompori maning. Yo, nglakoni iki maning yo, nglakoni iki maning yo. Tidak. Akan tapi napa? Iya. Setan itu menggoda manusia ketika sudah melakukan kemaksiatan, yaitu napa? Menaruhkan rasa al-ya'su, putus asa. Seakan-akan apa? Semua yang ada pada dirinya merupakan sebuah keburukan. Sehingga apa yang terjadi? Dia melakukan dosa yang lain. Nah, inilah orang yang berdosa, Pak, bermaksiat, Pak, itu nggak ada anggapan, wah, ya, aku kira-kira diampuni oleh Allah atau tidak, ya. Atau justru apa? Wah, diriku ini sudah kotor, wis lah, tak sisan bae lah, gitu, sehingga apa? Dia terobsesi untuk apa? Melakukan kemaksiatan yang lain. Jadi setan itu bukan kok ngompori kita untuk melakukan apa? Dosa yang sama, Pak. Tapi apa? Ngompori kita tentang masalah apa? Putus asa. Kono wis nglakoni dosa gede, wis ora bakal diampuni. Sehingga apa? Obsesi seseorang akan melakukan apa? Dosa yang lain. Seorang peminum khamr, Pak, ya, ketika meminum ya, miras, ya, itu apa? Digoda oleh setan, apa? Tumbuh sifat putus asa. Ke dosa gede, wis ora bakal diampuni. Akhirnya apa? Kelokalisasi, nggih, Pak. Nggih. Ya, dilokalisasi, mikir, Pak. Aku wis dosa minum miras, kemudian kelokalisasi. Akhirnya apa? Punya obsesi yang lain. Karena putus asa, akhirnya apa? Iya, membunuh, Pak. Ya, nyemplung sisan. Nah, niku lho. Ya, jadi setan itu menggoda manusia bukan untuk melakukan dosa yang sama, tapi apa? Menumbuhkan sifat keputus asaan. Nah, ini yang harus dijauhi oleh setiap muslim, yaitu apa? Sifat putus asa. Oke, kemudian yang berikutnya, ya, seringkali seseorang itu punya beranggapan, ya, bahwa dosa yang dia lakukan itu akan menghambat segala sesuatu, terutama dalam masalah doa. Sehingga seseorang itu seringkali berpatokan kepada manusia, ya, bergantung kepada siapa? Manusia. Maka ada sebuah syair yang menarik, Pak. Syair tersebut berbicara, la tas'alanna bunayya hajatan. Jangan kok sering-sering meminta kepada manusia. Was'alillahu alladhi abwabuhu la tuhjabu. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak akan tertutup, ya. Mintalah kepada Allah yang pintunya tidak akan tertutup. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan marah ketika kita meninggalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berlimang dengan kemaksiatan, Allah itu akan tambah marah ketika kita meninggalkan doa kepada Allah. Kita meninggalkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu in sa'altahu yaghdabu. Dan manusia, jenenge manusia, Pak, nek sering diminta mesti bahkan marah, Pak. Itulah bedanya siapa? Allah dengan manusia. Nek Allah selalu diminta, itu semakin sayang kepada hambanya. Tapi manusia semakin diminta semakin marah. Jarku ingin nembe teka man jaluk bae nggih. Tuman. Nah, itu loh, Pak. Ya. Oke, makanya kita harus punya positive thinking bahwasanya Allah Maha lemah lembut. Maka kelemah lembutan Allah itu akan melahirkan sebuah adab, yaitu ar-raja. Ar-raja. Lagi raja? Iya, harapan.
Nah, nanti yang menarik nih, saya awalkan dulu pembahasan ini. Setelah ini kita akan disajikan oleh muallif, penulis, bahwasannya seseorang itu harus melihat kepada Allah bahwa Allah itu memiliki sifat al-batsu. Apa itu al-batsu? Al-batsu di dalam kamus ma'ani itu ada 3 makna. Yang pertama kekuatan, yang kedua kekerasan, dan yang ketiga sergapan. Ya, jadi Allah itu maha keras adabnya, maha kuat adabnya, dan adabnya itu nerkam, Pak. Ya langsung gitu. Nah, itu memunculkan al-khaufu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, seseorang hamba itu, ya, apakah harus memiliki dua-duanya atau bagaimana? Antara sifat apa? Roja dan khauf. Oke, saya simpulkan. Ya, oke. Ya, jadi ya, yang pertama al-tauf, itu akan melahirkan apa? Roja, ya, sifat kelemah lembutan, akan melahirkan apa? Harapan. Dan yang kedua yaitu apa? Al-batsu, ya, yaitu apa? Kekuatan dan kekerasan akan melahirkan apa? Khaufun, ya, yaitu apa? Rasa takut. Lah, seorang hamba apakah harus memiliki dua-duanya, apa salah satu di antara keduanya? Ya, satu-satu atau dua-duanya, Pak? Harus memiliki apa? Dua-duanya. Lah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih besar? Harapan atau sifat takut, Pak? Seimbang, nggih? Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya oleh muridnya, Ustaz, ya, Syekh, ya, mana nih antara roja dan khauf? Mana yang lebih besar? Gitu, nggih. Maka jawabannya luar biasa, nggih. Ya, itu disesuaikan dengan apa? Keadaan. Ya, jadi ya, seorang hamba itu harus punya dua-duanya, Pak. Punya sifat roja penuh dengan harapan, yang kedua apa? Khauf, penuh dengan rasa takut. Nek seseorang hanya punya roja, dia akan masuk ke golongan apa? Murji'ah. Pernah mendengar, Pak, kata-kata murji'ah, Pak? Ya, golongan murji'ah itu adalah golongan yang dia punya harapan tok, Pak. Ya, maksiat jalan tapi apa? Harapannya besar. Itulah siapa? Murji'ah. Kemudian yang kedua yaitu apa? Orang yang punya apa? Al-khauf. Ya, siapa itu lawan daripada murji'ah? Ya, jadi ada murji'ah, ada qadariyah, yang satunya jabariyah. Nggih, jazakumullah. Ya, siapa? Jabariyah. Siapa itu Jabariyah? Orang yang enggak punya apa? Harapan. Ya, yang terpikirkan adalah rasa takut penuh dengan tekanan. Gitu nggih. Itulah siapa? Jabariyah. Tapi Ahlus Sunnah di antara keduanya, ya punya apa? Harapan, ya punya apa? Rasa takut. Tapi ketika dihadapkan dengan sebuah apa? Amalan, maka dilihat dulu, Pak. Nek sebelum beramal, nggih, qabla, nggih, sebelum beramal, maka apa? Harapan yang lebih dikedepankan dibandingkan dengan rasa takut. Gitu nggih? Bisa dipahami? Harapan kita bagaimana? Mudah-mudahan amalnya diterima dan pahalanya apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutnya apa? Kecil. Tapi nek ba'da, Pak, setelah apa beramal, maka rasa takut yang perlu dikedepankan dibandingkan apa? Harapan. Iya. Makanya muncul sebuah ayat di dalam surat An-Nur. Ya, muncul sebuah riwayat ya antara Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah itu kaget. Kok ada sebuah ayat yang menegaskan orang habis infak kok malah takut, Pak? Orang habis infak malah takut. Nek kita kan yang sewu nggih, orang habis infak rasane pelong nggih, alhamdulillah bisa infak. Tapi ternyata di dalam ayat tersebut orang yang benar menurut Allah adalah apa? Setelah berinfak muncul rasa takut. Takut nek apa? Nek amalnya enggak diterima, sehingga ketika ada celah untuk berinfak di lain waktu, maka dia apa? Isi celah tersebut. Ya, ini nggih konsep nggih. Jadi harapan dan rasa takut itu perlu ada di dalam diri kita, tapi disesuaikan dengan apa? Keadaan. Nek sebelum
beramal, harapan dikedepankan, rasa takut diredam. Tapi nek setelah beramal, maka apa? Rasa takut dikedepankan, harapan diredam. Bisa dipahami nggih? Nah, inilah konsep dalam masalah ar-raja. Baik, tentunya bahwa al-taf, lemah lembut ini merupakan sifat yang terpuji. Ya, oleh karenanya saya ingin mengutip satu perkataan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Jika engkau ingin memiliki hati yang lembut dan sikap warok. Apa itu warok, Pak? Pernah mendengar sifat warok, Pak? Pernah nggih? Apa itu warok? Bukan, itu al-wala wal bara. Al-wara adalah bagaimana seseorang sensitif terhadap apa? Kemaksiatan. Sensitif, Pak. Itu siapa? Sifat wara. Dan sifat wara ini merupakan sifat yang dimiliki oleh segelintir manusia. Contoh saja siapa? Abu Bakar. Mohon maaf nih, sebelum saya berbicara tentang masalah kiatnya, ya, saya berbicara tentang masalah waroknya, biar jenengan paham bahwa warok adalah sebuah sifat bagaimana seseorang itu pengen menjauh dari sebuah kemaksiatan. Contoh yang disebutkan di dalam sebuah riwayat menceritakan tentang kisah Abu Bakar, tentang bagaimana sifat waroknya yang begitu luar biasa. Disampaikan, diceritakan di dalam sebuah riwayat tersebut bahwasanya suatu ketika pelayan daripada Abu Bakar baru pulang dari luar rumah. Ya, jadi keluar rumah kemudian pulang lagi ke rumah siapa? Abu Bakar. Qadarullah gawa oleh. Ya, maka tanpa pikir panjang pelayannya langsung menyuguhkan, menghidangkan kepada siapa? Juragane Abu Bakar radhiyallahu taala. Tapi yang menarik bahwa ketika kejadian tersebut Abu Bakar itu langsung makan, langsung ngeplok hidangan yang dibawakan oleh siapa? Pelayannya. Maka pelayannya bertanya, wahai Abu Bakar, ya, saya kaget, biasanya jenengan ya selalu tanya setiap apa yang saya hidangkan kepada jenengan. Ya, maka jawab daripada Abu Bakar, ya mohon maaf, saya sedang lapar. Kemudian Abu Bakar bertanya, ini dari mana? Maka pelayannya tersebut menjawab, ya, wahai tuanku, sesungguhnya tadi saya baru bertemu dengan seseorang yang dulu di masa jahiliyah sebelum aku kenal dengan agama Islam, itu ada salah satu di antara kaumnya itu yang iya, mendapatkan guna-guna. Akhirnya saya jampi dan qadarullah dengan jampi-jampi tersebut orang tersebut sembuh. Lah ini qadarullah tadi ketemu saya dihadi. Ya, akhirnya tanpa pikir panjang, ya, iya, langsung dilogok, nggih, ya. Makanan yang sudah tertelan oleh Abu Bakar itu langsung dilogok, mencoba untuk mengeluarkan makanan. Tapi ternyata nggak bisa keluar. Kalau kita kan wah wislah ora apa-apa, alhamdulillah. Itu kalau kita, Pak. Tapi kalau orang yang memiliki sifat warak tanpa pikir panjang ngelogok kerongkongan, agar makanan yang sudah tertelan bisa keluar. Qadarullah nggak bisa keluar, sehingga ada orang menyarankan wis jajal diombeni, maka betul, ya, diminumi dengan air yang begitu banyak akhirnya bisa muntah. Tapi ada sesuatu yang menarik dari Abu Bakar karena sifat waroknya. Apa perkataan beliau? Sungguh seandainya makanan tersebut tidak bisa keluar kecuali dengan nyawaku, maka sungguh nyawaku akan aku keluarkan. Sedih pahami nggih? Nek raiso muntah kecuali dengan membunuh nyawaku, maka sungguh aku akan bunuh. Nggih. Itu kan sifat ini loh yang belum ada di ya hati-hati kita. Sensitif terhadap dosa. Walaupun sesuatu yang sedikit nggih, sesuatu yang kecil kita anggap itu merupakan sesuatu yang lumrah. Lah dosa cilik lah ora apa-apa. Ya, kita harus ingat nggih, ada seorang penyair yang mengatakan Khalid dunuba saghiraha wa kabiraha dakatuqa. Enyahkanlah
ya, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, dan itulah merupakan sebuah ketakwaan. Wa'mal kamashi fawqal ardi yahdaru ma yara. Maka beramallah di atas muka bumi sebagaimana orang yang berjalan selalu waspada dengan apa? Dedurian. Bukan durian loh nggih. Tapi apa? Dedurian. Yahdaru ma yara. Dia akan apa? Selalu hati-hati. Kira-kira nek aku ngelangkah sing tek idek ya na rine apa ora. Itulah ketika kita beramal di dalam kehidupan dunia harus berwaspada, Pak. Bisa jadi nopo barangnya menarik, ya, dibungkus dengan syariat, ternyata dalamnya sesuatu yang haram. Contoh saja nyuwun sewu nggih, ya, seperti bank, ya, dibalut dengan nopo syariah, seolah-olah nopo ini merupakan sesuatu yang halal. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Ini loh, yahdaru ma yara. Kemudian di bait yang terakhir, la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah remehkan sesuatu yang apa? Kecil. Sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu merupakan apa? Tumpukan dari apa? Kerikil sing akeh dadi gunung. Dosa sing cilik dadi dosa gede. Itulah mengapa kita nggak boleh apa? Ya, meremehkan dosa kecil. Inilah apa? Pembuktian dari sifat wara. Lah, bagaimana kita bisa menggapai ya hati yang lembut dan sikap yang wara? Yang pertama kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan yang pertama adalah apa? Hendaknya engkau tidak banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Niscaya hatimu akan lembut. Ya, ini kilo, Pak. Kalau kita kan senengnya apa? Ngomong, baik. Kompres, baik. Ini, nek kita pengen punya hati yang lembut dan sifat yang wara, ojo kakean ngomong. Kecuali di tempatnya, Pak, ya. Seperti saya nggih, ngapunten nggih, nek di luar, Pak, nek ora ditabuh, ora muni, Pak. Nggih. Tapi nek jadi ustaz nggih kudu apa? Ngomong, Pak. Ngapunten nggih, ngapunten. Nah, ini gitu. Ya, jadi tidak banyak nopo bicara. Kemudian yang kedua nopo? Dan sudah semestinya engkau banyak diam. Niscaya engkau akan memiliki sifat wara. Betapa banyak orang yang nopo tergelincir kemaksiatan karena nopo ucapannya. Ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana za'imun." Ya, saya adalah penjamin. Fi wasatil jannah, di pertengahan apa? Surga. Man tarakal mira walau kana muhiqqan. Barang siapa yang meninggalkan apa? Jidal, Pak. Napa? Ya. Ya, padu, Pak. Walaupun dia benar. Meninggalkan debat walaupun apa dia benar. Karena apa? Sing di debat biasanya orang gelem nerima, gitu nggih. Apa yang kita sampaikan benar, Pak. Tapi menurut dia apa? Salah, nggak mau menerima. Sehingga apa? Lebih baik diam. Kita kan malah keprok-keprok nih, Pak. Nih ada debat nih, Pak. Wah, semangat. Malah itu debat calon presiden. Debat calon presiden. Ya, maka apa? Lebih baik diam. Lebih baik. Kemudian yang ketiga apa? Dan janganlah engkau sekali-kali menjadi orang yang ambisinya terhadap apa? Dunia. Dah. Ini ambisinya dunia, Pak. Ya, untuk memiliki hati yang lembut itu susah. Karena apa? Orang gelem kalah, Pak, nggih. Ya. Nyuwun sewu nggih, pengacara semakin kondang, semakin akeh omong. Tapi nek napa ora tau ngomong, ora kanggo. Itulah unsurnya apa dunia. Nah, itu. Ini 3 kiat bagaimana seseorang bisa memiliki hati yang lembut dan apa? Memiliki sifat yang wara. Yang pertama tidak banyak omong, yang kedua lebih baik diam, dan yang ketiga tidak memiliki ambisi yang besar terhadap apa? Kehidupan dunia. Apa? Dilatih diamal. Pak. Ya. Belajar dulu, belajar dulu. Ya, kita mengetahui dulu kiatnya. Ya, diresapi, dipikirkan, kemudian dipraktekkan. Insyaallah, ya, seseorang akan mendapatkan hati yang lembut dan sikap wara.
Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, monggo. Pas, nggih. Cekap nggih. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, apabila dalam menyampaikan banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.